Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah. Saya guru motivator magang di Bimba Kumudasmoro. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas hari kedua yang bertema kurikulum dasar kedua. Pertanyaan mengenai metode individual system. Pertanyaan pertama, apa pengertian individual system? Pengertian individual system yaitu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pertanyaan yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Harus individual system karena tidak mungkin bertahap jika prosesnya belajar dilakukan secara klasikal. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Yang ingin dicapai yaitu agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Pertanyaan yang keempat, di Bimba murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru yaitu menciptakan suasana bermain sambil belajar menyenangkan, bertahap, dan individual system. Peran siswa yaitu mendapatkan suasana belajar 100% menyenangkan. Pertanyaan kelima, apa perbedaan antara metode individual system dan classical system? Perbedaannya yaitu individual system yaitu mengenal karakter setiap anak, sedangkan classical system yaitu perbandingan banyak materi, seragam, kurikulum sudah ditentukan. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Cara yang dilakukan motivator yaitu motivator harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak. Motivator harus mencari tahu kesukaan setiap anak. Motivator juga harus satu langkah ada di depan anak. Motivator jangan meminta dimengerti oleh anak, berikan reward dan lakukan evaluasi afeksi setiap saat. Pertanyaan yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Dampak yang akan terjadi yaitu anak akan merasa bosan dalam setiap kurikulum yang diberikan. Selanjutnya B. Pertanyaan mengenai metode variation skill. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian variation skill? Variation skill yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara anak belajar dan kegiatan belajar. Pertanyaan yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Harus divariasikan karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan dan cepat bosan pada satu kegiatan saja. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuan yang ingin dicapai yaitu agar anak tidak merasa bosan, semangat, tertarik, bersemangat, dan antusias dengan kegiatannya. Pertanyaan yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar yaitu yang pertama, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pertanyaan yang kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Yang termasuk aspek kognitif yaitu kegiatan belajar membaca. Yang keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Yang termasuk kegiatan afektif yaitu seperti berdialog, bernyanyi, bercerita, dan mendongeng. Pertanyaan yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Yang termasuk aspek psikomotorik yaitu seperti kegiatan menulis dan mewarnai. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Dengan cara memvariasikan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya C. Pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan
The law of effect atau hukum akibat. Yang termasuk hukum akibat yaitu ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exegesis atau hukum latihan? Yang dimaksud dengan hukum latihan yaitu ketika suatu kegiatan yang harus diulang, maka akan berdampak mampu. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesepian? Hukum kesepian yaitu ketika seorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil.